Oke, selamat sore semua. Ya, duduk Sore-sore. di depan kolam, ngomong di sawah luar, rumah pondok kayu yang menaik. Yuhu. Serius, aku sebenarnya belum tahu mau mulai dari mana. Tapi aku mau mulai dengan, aku Oji, perempuan jelita jelang 50 tahun. Wow. Oke, mau berbincang apa? Yang pasti kita berempat ngota, ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol kenapa kita perempuan lahirnya. Kalau bertanya kenapa perempuan lahirnya nggak asik ya, karena itu kayaknya nggak bisa ditanya gitu. Bisa nggak sih ditanya kenapa lahir perempuan? Takdir nggak sih kita itu sebagai perempuan? Sebagai Sebentar, perempuan ini dua makna kali ya? Perempuan sebagai jenis kelamin dan perempuan sebagai gender kah? ya. Atau kayak mana sih? nggak dua jenis, tapi itu satunya lagi fungsi sosial, satunya lagi jenis kelamin. Jenis kelamin maksudnya bisa perempuan dimaknai dua begitu. jenis kelamin perempuan iya takdir. Tapi kalau fungsi sosial bisa dong kita tukar-tukar. Setuju nggak dia? Iya, setuju. Kayak gimana kita melihat perempuan sebagai fungsi sosial? Yang paling aku ngenes adalah soal bagaimana ketika aku jadi perempuan selalu orang ingin katakan bukanlah kami kopi. Tadi siapa yang mikir? Aku senang di sawah luar. Mari buatkan kami kopi, guys. Iya. Betul. Kayak gitu. Terus nyapu lah gitu ya. Iya. Kalau perempuan nyapu, nyuci piring, terus masak, itu kan nggak sih Dita? Itu kan nggak sih kalau kita diperlakukan seperti itu? Enggak, makanya kadang kalau ngomongin masak, kita tuh sebenarnya suka masak. Tapi kenapa masak itu jadi nggak suka? Karena dipaksa. Dan jadi kewajiban. Iya, jadi disuruh-suruh. Iya. Betul banget. Iya, Kita suka masak, tapi jangan disuruh gitu. Kalau aku sih suka makan. Iya bener banget lagi. Iya. Kita suka masak, mau masak, tapi nggak disuruh-suruh. Dan bukan karena kita perempuan makanya kita masak. Benar. Artinya kita juga bisa katakan ke kawan laki-laki, kamu dong yang masak. Iya. Tapi kalau di rumah gimana sih? Di rumah masing-masing? Oh no. Seperti apa relasi? Maksudnya siapa sih? Misalnya apakah pembagian tugasnya perempuan di domestik? Jangan tanya itu ke jelita, tanya ke anak muda. Laki-laki di ruang publik. Iya. Kalau Dila gimana sih Dil? Penasaran? Kebetulan karena Dila di keluarga yang lumayan kental adat dan patriarkinya, ya, jadi Dila memang terbiasa menghadapi kata-kata kayak perempuan nggak usah ikut-ikut nyambung ngobrol belakang aja sana, memasak gitu. Itu sering sekali sekali dialami itu dari kecil sampai sekarang. Kalau Dita gimana sih? Kalau Dita tuh sebenarnya mungkin mau nggak mau patriarki itu mengakar kan. Jadi kayak setiap keluarga kayaknya sekarang jarang yang tidak ditemukan patriarki gitu. Cuman karena di rumah itu kami dominan semua saudara tuh cewek, jadi ayah cuman sendiri cowok gitu. Jadi kita yang menjajah gitu kan. Kita yang suruh-suruh gitu. Cuman ada masanya memang kalau kayak masalah misalnya bangun siang gitu, itu kan pasti dibedakan. Kalian kalau anak cowok nggak apa-apa bangun siang, tapi kalau cewek nggak boleh gitu. Mungkin dibandingin dengan anak tetangga yang cowok. Kan nggak punya saudara cowok. Betul. Iya. Ya sama kayak aku juga sih kalau di rumah orang tua ya. Ya begitu, misalnya kalau anak laki-laki ya boleh nakal, boleh bangun siang, boleh nggak ngapa-ngapain di rumah. Kalau anak perempuan dibilang kamu mau jadi apa sih nanti, kalau bersuami bagaimana? Nah tapi itu bisa diubah loh ketika kita menikah, kita bikin rule baru di rumah bersama pasangan ya, bisa kita bicarakan. Jadi ya mungkin kalau yang di keluarga kayak aku lahir di keluarga yang patriarki ya mungkin susah sekali diubah. Bicara dengan orang tua kan susah ya, tapi kita berkomitmen dengan pasangan. Ini pengalaman baru yang mungkin barangkali bisa nanti Dita. Artinya mata rantai patriarki itu sebenarnya bisa diputus kalau perempuan itu tidak juga ingin melanggengkan suasana itu. Asal ada nih ya mau memutus itu. Tapi kan masalahnya tidak banyak perempuan yang berani atau mau memutus itu. Sampai hari ini masih relevan nggak sih ngobrolin itu di kalangan anak remaja Gen Z gitu ya? Gen Z masih relevan nggak kita ngobrolin itu? Atau bagi Gen Z udahlah, sudah selesai kami dengan soal fungsi itu, kami udah biasa aja kok, nggak ada lagi tuh yang patriarki dan non patriarki di kami udah biasa aja.
Tapi aku juga nggak yakin banget sih, karena aku masih suka lihat status Gen Z yang bilang, bangga baju yang beb aku cuciin. Aku sedih ngelihatnya sebagai Gen Z, sebagai Gen milenial. Apa kasih makanan ke apa cowoknya? Bekalin masak di kos kan untuk cowoknya. Udah langsung jadi wife materialnya. Iya. Gimana itu para Gen Z, bisakah dijelaskan ini? Kalau menurut Dila ya Bu, di Gen Z ini kayak terbagi dan ada beberapa Gen Z, beberapa kelompok Gen Z yang mungkin udah sadar dan mereka paham kalau patriarki dan segala macamnya itu sebenarnya merugikan mereka. Ada juga yang mereka sebenarnya udah masuk ke dalam situ dan mereka nggak mengerti kalau sebenarnya patriarki itu diam-diam merugikan mereka gitu. Jadi ya itu salah satu contohnya itu ya, bangga kalau dia dinafkahi. Bilang gitu kayak pacarku kaya, aku dinafkahi, kalau kalian gitu, kayak ngeremehin kayak kalian yang berjuang, atau kalian aja kalian belum ketemu pasangan yang itu yang princess treatment kalian. Mereka bilang kayak kenapa kalian yang pengen berusaha sendiri, perempuan yang pengen berusaha sendiri, kenapa ngejudge kami yang pengen meminta aja ke laki-laki gitu. Kalian aja yang belum nemu pasangan tepat. Itu banyak sekali dilihat itu yang kayak gitu. Oke, batasnya apa sih princess treatment ini? Batasnya karena cinta atau princess treatment ini batasnya adalah I like it gitu ya? Kalau menurut Dila, batasan princess treatment bagi para perempuan itu gimana laki-laki itu merasa mereka melakukan itu menaikkan ego mereka. Terus bagi perempuan itu juga bagi mereka itu kayak makin mendapat keuntungan, dan itu walaupun nanti dibalik itu mereka juga bakalan dapat konsekuensinya gitu. Misalnya contoh dengan dia dikasih princess treatment, diantar jemput, dibiayai dan segala macam ya. Dibalik itu mereka juga nggak bisa bersuara, mereka diatur pakaiannya. Nah, itu. Jadi menurut dia nggak boleh ngapa-ngapain ya. Nggak boleh ya kalau pacarnya nanti selingkuh dan segala macam kekerasan, melakukan kekerasan, mereka nggak bisa bersuara apa-apa karena mereka berhutang budi. Poin menariknya di situ. Jadi kemerdekaan. Ya, ada kata-kata donatur dilarang ngatur. Itu bahasa yang sering sekali. Padahal di level kami tadinya aku pikir di kelasnya Gen Z itu udah selesai. Padahal di kami geng milenial ini itu benar-benar udah, maksudnya yang punya pengetahuan, punya kesadaran sudah selesai pada tahapan yang seperti itu. Tapi ternyata di Gen Z itu kayak diwariskan ulang ya. Dengan konteks yang berbeda. Dengan konteks yang berbeda. Dengan donatur lebih seru. Donatur dilarang ngatur. Itu unik banget donatur dilarang Dan ngatur. perempuan makin tidak berdaya ya sesungguhnya dengan cara seperti itu. Berarti dia ketergantungan ekonomi nantinya. Kalau berumah tangga itu ngeri, kalau KDRT susah sekali lepas. Susah untuk lepas karena relasi kuasa juga. Ini kita seru bagus, bangga banget nih dengan Dila yang punya kritis ya. Bangga nih, jangan sampai kita loh Dila nanti gitu kan. Iya. Tapi sebentar, kayaknya semua belum tahu kan siapa kita yang ngobrol ini. Tadi kan baru aku doang yang baru aku Oji. Terus ini Dila itu dari jurusan hukum. Udah bentar lagi wisuda. Ya mau nunggu wisuda. Dila angkatan 21. Angkatan 21. Oke. Aku Dita dari hubungan internasional angkatan 22. Yeti AKA penulis penulis perempuan, harus dilabeli ya perempuan. Oke. Penulis. Iya. Jadi tadinya kami berempat ini bertemu desain dan nggak didesain sebenarnya, dipaksa dan nggak dipaksa. Tapi obrolan ini begitu ditodongin mic kayaknya menarik banget. Yang paling menarik itu adalah soal yang nggak donatur dilarang ngatur. Oke. Dan yang kebanyakan donatur adalah laki-laki. Iya. Jarang perempuan ya. Jarang. Oke. Karena kalau perempuan yang donatur nanti dibilang laki-lakinya mau kondo. Apalagi itu. Agak eksplisit. Waduh. Intinya laki-laki yang hanya menggunakan parts of their body untuk dalam hubungan itu gitu. Jadi modalnya cuma ada modal finansial, dan lain-lain gitu. Modal tubuhnya aja. Bawa diri aja gitu. Nanti perempuan yang melakukan semuanya gitu. Oke. Tapi ketika perempuan hadir dengan cara seperti itu, dia nggak dibilang perempuan mau kondo untuk perempuan gitu ya, dalam tanda kutip, nggak ada ya. Itu kayak dibiasakan saja. Kalau perempuan yang bergantung ya, nggak dibilang perempuannya bukan mau kondo kali, nggak cocok istilah untuk mau kondo. Kalau untuk perempuan apa? Aku tahu. Movie dong. Biasanya ada itu. Tapi kalau disebut di sini Iya. Apa?
biasa cukup tahu aja lah hidup gitu. Iya, tapi kan nggak disebut ya, maksudnya nggak dilabeli Ya. kayak fitrah aja Iya. katanya Afan gitu. Ya biasa aja perempuan begitu. Ya wajar karena dia perempuan Karena dan dia- tugas laki-laki itu gitu. Nah, ini lagi-lagi kan soal takdir dan fitrah tadi ya. Kita terlanjur mentakdirkan bahwa pengetahuan umum terlanjur mentakdirkan bahwa laki-laki itu pencari nafkah, perempuan itu penerima nafkah. Padahal inilah yang disebut fungsi sosial yang tadi kita sebut. Dan itu sudah dibentuk sejak pacaran ya, kalau ceritanya. Iya, benar. gitu ya. Iya, Sejak benar. pacaran sudah ngambil posisi seperti itu gitu. Betul. Bahkan sejak PDKT biasanya. Ada istilah itu split bill. Iya, split bill kalau misalnya date Ah, pertama gitu. Itu pasti ditanyain cowoknya tuh ceweknya yang bayar atau kalian split bill. Kalau Banyak cewek yang kayak kalau misalnya mereka split bill nggak akan lanjut tuh oke. PDKT. Tandanya ceweknya nggak tertarik gitu. Jadi kalau udah split bill di awal, tandanya kayak udah sampai sini doang gitu. Jadi yang melanggengkan patriarki ini cewek kah? Atau Cewek-cewek yang Cewek ada juga, sendiri, cewek yang merasa cewek dan diuntungkan cowok dari ya, situ, ya. yang tidak Iya, sadar iya. akan itu. Ini mereka modalnya cantik doang gak sih? Cewek yang begitu. atau gimana kita mau kasih? Ya, aku mau kita fasis itu aja lah. Siapa sih mereka ini gitu? Maksudnya nggak cukup pengetahuan kah untuk mereka bisa tahu itu gitu? Atau gimana? Maksudnya kan ini menjadi diskusi yang lumrah aja Iya, kan iya, sebenarnya. Kalau bagi Dita ya Bu, ngelihat maksudnya kayak dinamika teman-teman gitu. Sebenarnya mungkin mereka tuh merasa ketika di awal mereka dapat keuntungan gitu. Jadi mereka udah membatasi diri mereka untuk nggak mikir tuh konsekuensinya gitu. Jadi kayak udah aku dibiayain sekarang hidupnya dan segala macam, ya udah aku enak aja gitu. Padahal kan dia nggak mikir jangka panjangnya, bisa jadi itu nanti ketika si cowoknya berbuat salah dia akan dibantahnya pakai duit gitu. Nah nggak banyak perempuan yang sadar untuk melihat kayak gitu kayaknya. Itu tinggi nggak sih tingkat kekerasan dalam pacaran di ya, Gen Z? itu yang membuat tingkat kekerasan. Dan ketika ada kekerasan ya itu buat yang menyumpal mulut perempuan untuk nggak bisa melapor dan segala macam karena itu gitu. Interaktif. Bakal Iya, dibaca-baca. Kayak ke mall gitu-gitu Iya. ya, ditransferin. Ngeri ya? Perempuan kayak nggak punya kesempatan. Kita dulu gitu nggak sih generasi kita? Nggak terlalu sih, nggak Sekarang memang terlalu. kelihatan banget ya hari ini di Iya, Gen Z banyak yang begitu ya. Kita sih dulu kayaknya nggak, atau nggak tahu ya, zaman dulu mungkin nggak ada media sosial ya. Jadi nggak tahu bagaimana. Ya kalau sekarang kan serba terbuka, serba diceritain di Iya, media sosial, iya, dibanggain nih aku ditraktir Iya, cowok iya. dikasih ini. Kalau dulu kan mungkin enggak, bisa jadi begitu sih. Oke, cerita apa lagi? cerita apa lagi. Tapi tadi aku ngelanjutin pertanyaannya Ibu Oji. Ya, Kalau di Gen Z itu setuju sama Kak Dila ada dua. Sama satu lagi misalnya ada sering Kak kalau Dita dapat pertanyaan kayak kenapa sih misalnya narasi-narasi perjuangan perempuan itu atau misalnya kayak kesetaraan gender itu sekarang masih lantang banget gitu. Padahal kan kita udah jauh ya dari masalah kolonialisme gitu. Iya, udah Kayak- panjang, iya, gitu. kayak Tapi masih itu juga yang diperjuangkan istilahnya gitu ya. cewek-cewek udah bisa sekolah kok gitu, udah bisa kerja gitu. Nah, kalau di Dita tuh ada tuh pertanyaan kayak gitu. Mungkin ya orang-orang yang tidak melihat secara lebih dalam gitu ya apa poin-poin perjuangan perempuan kali ya. Hanya melihat sebatas permukaan aja gitu. Padahal kan sebenarnya hal-hal diskriminatif nggak cuma soal kerja dan sekolah Iya, doang benar, ya. benar. Benar-benar. Iya, hari ini kan semua perempuan sekolah, semua perempuan boleh bekerja. Tapi kemudian tetap ada yang muncul istilah kayak tadi, Iya. yang bukan donatur dilarang ngatur. Iya, iya. Artinya ada proses hierarki yang lanjut Iya, kan, benar. bahwa ada relasi kuasa yang diturunkan. Perempuan kayaknya memilih posisi seperti itu. Dia jadi yang diatur aja deh. Iya. Kamu donaturnya aja gitu kan. Ini persoalannya apa? Maka tadi aku nanya, pengetahuankah ini? Kalau pengetahuan rasanya enggak deh, udah sekolah semua kan, kita udah baca semua kan gitu. Kalau menurut Dila ya Ibu itu diawali dari pendidikan, itu dari keluarga dan pendidikan gitu. Kalau dari keluarga udah nggak pernah membuka ruang untuk perempuan bersuara, itu mereka terbiasa diam dan terbiasa tidak kritis karena setiap mereka mempertanyakan itu. Dila dulu sering tuh mempertanyakan kayak kenapa kalau lagi ada acara kita perempuan makannya itu habis laki-laki gitu. Misalnya laki-laki makan rame-rame, terus nanti kita makan sisa perempuan gitu. Makan sisa laki-laki gitu, atau enggak kita di dapur pas mereka lagi makan. Karena kayak gitu. Terus jawaban Mama Dila ya karena kamu perempuan gitu, jangan banyak tanya, ayo sana gitu. Terus kalau di sekolah nggak pernah ada untuk percakapan pembicaraan yang Terima kasih Bang mengenai itu. Heri. Ini contoh jawaban dia. Contoh yang tidak terjadi. Sudah dicontohkan. Analisis kritis yang juga sebenarnya nggak kita desain. Tapi kita mau bilangkan bahwa ada loh dalam relasi yang sangat biasa,
tidak harus perempuan yang menghidangkan kopi dan teh dan minum, kita bisa ngobrol santai lalu laki-laki di sana di dapur gitu ya. Buktinya sekarang seperti itu. Kan Iya. tidak dipaksakan pembagian peran saja. Iya. Kan? pembagian peran saja. Artinya dia Yang boleh alamiah saja. ya. Kalau di sini ya sudah Iya, alamiah, di sini alamiah. tidak Nah, tapi di banyak tempat ini dia masih yang seperti itu. Akalnya kayak tadi ya dia nggak dibiasakan dari rumahnya Ambil untuk makanan dulu. siap. Dari rumahnya dia nggak dibiasakan Untuk berpikir kritis, untuk berpikir mempertanyakan kritis. hal-hal seperti itu. Artinya kalau kita mau mutus mata rantai itu, kita harus kenalkan membaca dan melatih keluarga-keluarga berpikir kritis. Tapi menyambung pertanyaan Dita, kenapa sih misalnya sudah panjang sekali ya gerakan feminisme ini, perjuangannya sudah panjang, tapi kok masih ini juga yang kita perjuangkan? Menarik sekali sih. Perjuangkan. Kita gini Ji, misalnya kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, bahkan pejuang perempuan sendiri sesungguhnya di rumah gitu lah, masih masih tertindas, misalnya masih nggak tahu meletak, misalnya gini, secara konsep, secara teori mungkin mereka lantang, tetapi ketika kembali ke rumah tidak mampu gitu lah mengimplementasikan apa yang dia Aku pahami suka soal lihat yang perempuan. seperti itu. Mereka kemudian kayak ngasih burden, ngasih batas. Ini fungsi publik, ini fungsi domestik. Kalau di fungsi domestik kayaknya mereka harus tunduk pada laki-lakinya. Lalu ada ketika ada perempuan misalnya, maaf, mencontohkan diri sendiri, ketika ada perempuan yang tidak melakukan fungsi seperti itu, langsung dianggap surga jauh dari keluargamu gitu ya. Aku ingin mention seseorang kalau dengan obrolan Sudah ini, sesat ya. tapi kemudian ya gak apa-apa gitu ya maksudnya. Tapi itu emang kemudian dikatakan begitu. Hukum sosial itu terlalu tajam melihat dan memperlakukan perempuan dalam konteks itu. Sering sekali itu dilabel ini demi kenyamanan perempuan, ini demi kebaikan perempuan. Perempuan nggak boleh keluar malam Demi keamanan. demi keamanan. Perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat-berat demi keamanan. Tapi banyak sekali perempuan yang dilabel seperti itu berada pada posisi rentan kan dia kemudian. Banyak sekali kita temukan laki-laki yang dengan perspektif begitu malah memperlakukan perempuannya lebih buruk dan perempuan itu menanggung beban yang banyak sekali. Dua malahan. Cari nafkahnya iya juga, domestiknya dia beresin juga, lalu ketika dia mencoba bersuara, dia kayak menjadi halal saja untuk mendapat kekerasan. Karena kayak gitu tadi, kamu perempuan sih gitu. Itu kan menyedihkan. Maksudnya kapan ini akan berhenti perjuangan seperti ini nih di generasi kita berjarak jauh loh generasi Dita ini. dan Dila setelah menikah nanti Amin. akan seperti apa negosiasinya dengan pasangan ya? Ya kalau menurut Dila dalam rumah tangga itu sebenarnya nggak ada hal-hal yang ini tugas laki-laki, ini tugas perempuan gitu. Sebenarnya itu intinya itu kerjasama aja gitu. Kalau ada kondisinya ketika si laki-laki yang belum dapat kerja atau tiba-tiba di PHK dan segala macam, ya it's okay. Kalau Dila yang kerja dulu, kalau Dila yang menafkahi keluarga dulu, ya gantian berbagi tugas aja gitu. Ya udah nanti karena Dila yang kerja dan jarang ada di rumah, ya si laki-laki yang nanti akan membersihkan rumah atau ya melakukan pekerjaan domestik gitu. Dan itu kayak nggak ada plek harus aturannya A dan B dan C, nggak bisa dikotak-kotakin gitu sih kalau menurut Dila. Oke, artinya menurut Dila dan Dita tanggung jawab domestik itu tanggung jawab perempuan atau laki-laki nanti kalau setelah menikah nih? Keduanya Tanggung jawab berdua gitu ya. Artinya kan kalau sudah ngerasa tanggung jawab berdua ya tinggal pembagian. Kan gitu. Banyak orang kan ngerasa itu tanggung jawab perempuan persoalan kan gitu. Walaupun perempuan udah kerja aja juga tetap wajib. itu Boleh kerja asal rumah tetap dirawat. Itu sih asal anak udah diasuh dengan baik banget gitu. Emang yang urus ibunya aja. Ada dua orang dewasa di rumah itu, lalu ada anak. Ketika satu orang dewasa sibuk, maka satu yang lainnya harus mengambil fungsi mengatur anak yang tadi kan. Bukan berarti karena di situ ada perempuan, mau sesibuk apapun perempuan gak apa-apa. Yang penting kamu beres anaknya. Lah terus yang orang dewasa satunya ngapain gitu. Mungkin belum dewasa. Jadi belum menanggung tanggung jawab itu gitu. Tanggung jawabnya cuma mencari nafkah aja. Iya. Tapi gini, ini karena Jansi yang menarik ya. Korek ini. Jadi gitu jadi wawancara itu. Saya balik ya. Seharusnya kita Ini kepo banget sebenarnya kegiatan ini. Soalnya kami kan sering nih kalau kami ngumpul kan sering berbantah-bantahan. Nah, ini kalau di Dita dan Dila sebagai ini perempuan Minang nggak sih? Maksudnya Minang, Iya, keduanya Minang. ya.
Masih Dita relevan enggak, nggak? tapi. Oh enggak, apaan? Apa dari mana? Dita Melayu sih, dari Sumsel, Kak. Oh, Palembang. Iya. Tapi patriarki juga kan di sini. Sama ya. Nah, berarti Dila ya yang Minang. Masih relevan nggak sih orang Minang yang notabene matrilineal. Terus ada lalu kemudian memperjuangkan apa ya? Masih melakukan gerakan feminisme ini misalnya. Sangat-sangat menurut Dila itu sangat-sangat relevan. Cuman bagi itu kan ditekan juga karena ditekan sosial dan kayak kalian perempuan Minang, kenapa kalian maksudnya kayak menurut mereka dengan sistem matrilineal itu mereka memikir perempuan Minang itu posisinya udah paling aman dan udah paling dimuliakan. Jadi kayak kalian buat apa lagi mempertanyakan itu? Kalian udah sekolah segala macam gitu. Dan kalian udah matrilineal, kalian paling diuntungkan loh gitu. Kayak bukan posisinya kalian membicarakan itu gitu. Kecuali kalian nggak boleh sekolah baru deh gitu. Banyak kan sih kayak gitu dilihat ya. Jadi kayak perempuan Minang itu dipikir udah berada di posisi yang sangat menguntungkan gitu dan nggak berhak, dan bukan nggak berhak tapi kayak nggak pada tempatnya aja tiba-tiba membahas tentang patriarki dan segala macam. Kayak lebay banget gitu. Iya, lebay ya. banget gitu, kayak lo nggak boleh sekolah aja gitu. Iya. Padahal gimana? Padahal memang masih perlu. Masih sangat perlu menurut Dila. Oke. Iya. Karena dia masuk dalam jebakan yang kayak gitu tadi. Ini jadi akhirnya bukan hanya soal adat dan budaya finali yang kemudian menyebabkan ini perlu dibahas. Kayaknya di semua kepala orang yang belum menyadari bahwa kesetaraan itu, aku nggak mau ini persoalan gender atau apalah, tapi kesetaraan peran laki-laki dan perempuan itu masih perlu dibahas. Karena di setiap kepala orang tuh udah terlanjur lekat aja gitu bahwa ya perempuan ya kayak gitu tadi. Bahagialah kamu jadi perempuan, kan boleh kan sekolah, boleh kan kerja, nggak dilarang-larang kan gitu. Tapi pada saat dia sekolah, dia kerja, dia dipaksa gitu, dituntut oleh hukum sosial, hukum budaya untuk ya itu membersihkan rumah pada waktu yang sama, bertanggung jawab terhadap makan anak, makan suami, baju licinnya suami, segala macam gitu. Kayak jadi ya wajib gitu. Padahal harusnya tuntutan yang sama juga berlakukan pada laki-laki. Makanya tadi aku batasin, ada 2 orang dewasa di situ, ada laki-laki dewasa, ada perempuan dewasa. Harusnya kan sama kesadarannya. Yang kayak mereka cita-citakan di rumah tangganya. Semoga. Iya. Minum dulu. Tapi aku tergoda ubinya sebenarnya. boleh. Minum dulu. Yang kopi ibu ya? Yap. Kalau aku kopi hanya bisa Arabica. Iya, karena petani kopi sangat tahu sekali tingkat keasaman kopi ini. Kalau Robusta bikin kepalaku terlalu apa ya? Lebih dari apa gitu loh. Tegangan terlalu tinggi. Kalau Arabica itu bikin tenang gitu. Kita lanjut lagi. Dia barista. Dulu pernah cuma 4 bulan. Di mana Dila? Di Harmony Space namanya. Di Jalan Simpang Kuranjing. Tempat fit. Oh, oke. Pernah ke situ. Pernah ketemu ya? Beberapa kali ke situ. Ya, jadi poin asik ya diskusi kita ini. Iya, suka ternyata bicara dengan Kayaknya ini perlu kita langgengkan diskusi yang begini. diskusi di Steva jangan sini aja, seru lah ternyata. Tentang ini isu ini. Isu perempuan. Nah, bikin nih setelah yang tanggal Tapi aku 16. sebenarnya ingin juga mendengar, ini kan kebetulan mereka dengan cara berpikir yang sama ya. Iya. Bahwa memang sudah selesai bicara soal fungsi sosial, udah setara lah ya. Harusnya dipilih tadi yang kontra. Harusnya dipilih satu. yang bangga banget bikin status nyuciin baju babang gitu. aku suka nyimpan nomor HP Gen Z. Terus statusnya itu adalah dikirimin makanan sama babang. Aduh, iya sih gitu, nggak apa-apa gitu ya, tapi gitu. Enak ternyata teh bikinan laki-laki. Ya, karena mereka udah dibiasakan nggak berbicara dan nggak bersuara dan nggak berpikir kritis ya, ketika ada pembicaraan kayak gini mereka milih diam aja gitu. Kayak udah apa yang aku pikirin ya udah aku merasa benar gitu. Jadi yang kalian ngomongin tapi puas-puas deh gitu. Iya. Karena kalian nggak dapet aja, makanya kalian juga yang dapetin kayak aku. Iya, coba deh gitu. Iya. Betul. Karena mungkin mereka berpikir gak ada donatur yang siap untuk kita. Atau anda dirasa kurang cantik untuk para donatur itu. Karena mereka berpikir mereka nggak mampu.
ke diri sendiri ya, kayak gitu. Yang nggak mampu bertanggung jawab ke diri sendiri, dan nanti di masa depan mereka merasa mereka nggak mampu apa sih, financial freedom dan membiayai diri sendiri gitu. Jadi mereka ya dari sekarang udah apa sih, nggak bersuara dan segala macam, itu sesuai dengan standar laki-laki yang akan membiayai mereka gitu. Jadi kalau nanti aku bersuara dan terlalu keras dan terlalu kritis, nanti laki-laki nggak mau ya. Ego laki-laki tersentil gitu. Jadi makanya udah deh nurut manut dan segala macam. Tapi benar kok, cowok-cowok pada nggak suka kan dengan cewek-cewek. Ya, cewek kayak gitu. Hanya cowok-cowok cerdas yang akan menemukan perempuan-perempuan cerdas. Percayalah itu. Laki-laki tidak cerdas itu nggak akan berhasil bertemu dengan perempuan cerdas gitu. Gitu. Levelnya begitu. Apa ya? Diskusi seperti ini bagi Gen Z sebaiknya dimulai dengan pasangannya. Karena kebanyakan Gen Z ini kayak nasihat orang tua. Kita kasih judul. Karena sudah jelita tadi ya. Jadi kita bisa kasih judul ini nasihat dari jelita. Jelang 50 tahun boleh ngasih nasihat dong. Jadi tuh kebanyakan Gen Z berpacaran itu modalnya adalah cinta, sayang, asik-asik aja, nggak usahlah mikirin yang aneh-aneh dulu gitu. Lupa membicarakan nanti ketika kita menikah atau saat kita berpacaran, fungsi sosial mana yang mau kita kerjakan. Apakah saya perempuan bagian yang mengerjakan domestik, kamu laki-laki yang mengerjakan bagian publik, atau kita akan berbagi peran. Diskusi ini harus tuntas di depan sebelum atau tepatnya ketika masa seleksi itu masih ada. Karena dia rumusnya begini, koleksi, seleksi, resepsi. Jadi, koleksi dulu, seleksi, panjang waktunya ya. prosesnya panjang kan? Lalu mulai di seleksi, terserahlah judulnya mau PDKT mau apa. Lalu ketika di akhir itu punya kesepakatan fungsi sosial apa yang akan dilakukan dalam banyak hal, pengelolaan keuangan, fungsi domestik, fungsi rumah tangga segala macam, pembagian pekerjaan yang kesannya hari ini sepele ketika berpacaran ya kayak tadi itu bangga ya mencucikan baju Yayang gitu. Saya juga pengen sekali-kali melihat status laki-laki Gen Z gitu bangga mencucikan hoodie Yayang gitu kan, tapi nggak pernah dapet gitu ya. Selalu perempuan ya. Selalu perempuan yang memilih status yang seperti Biasanya itu. kalau laki-laki itu statusnya beda lagi, bukan mencucikan baju Yayang, tapi di umur segini sudah bisa membelikan ayam cincin emas begini. Aduh, itu bisa dibikin jedak-jeduk aduh nih. 1, 2, 3 udah bisa beliin ayam motor gitu. Oke. Serius sekali mereka ternyata. Yap. Nah, itu lagi-lagi ini perlu dibicarakan dan perlu disepakati, perlu menjadi pilihan sadar. Poinnya di aku tuh tetap pilihan sadar sebenarnya. Tidak apa-apa, aku tetap akan mentoleransi jika perempuan memilih ya. Saya nggak apa-apa loh, saya ngerjain pekerjaan domestik, tapi pilihan sadar. Itu pilihan sadar ini punya konsekuensi, dia bahagia dengan pilihannya. Nggak sempat dia katakan begini ke temannya yang bekerja, ke aku yang bekerja, atau aku yang bisa kemana-mana sampai jam berapa gitu ya. Enaknya jadi kamu bisa kemana-mana, terus di sisi lain dia, tapi aku seneng kok dibiayai hidupku. Senang kok aku di rumah aja. Senang gitu kok ya. aku di rumah aja. Itu kan kayak paradoks ya. Iya. Satu sisi dia mau iri hati ngelihat mungkin ya dia katakan begitu, iri dia dengan yang dilakukan temennya. Tapi di sisi lain dia juga kayak memendam rasa andaikan aku bisa begitu gitu. Nah, ini yang menurutku tanpa kesadaran pilihannya. Jadi dia kayak fitrah aja dia terima gitu bahwa yalah karena dia perempuan dia harus begini, dan orang yang perempuan lain yang tidak begitu itu hanyalah karena perempuan itu tidak baik. Tapi lebih apa loh di petani, di perempuan-perempuan agraria ya, agraris yang hidup di lingkungan agraris itu perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja. Misalnya aku di kebun kopi, aku lihat ya sama-sama bekerja dari pagi sampai sore di kebun kopi, memetik kopi atau ngapain rumput dan macam-macam begitu. Nah, tapi aku lihat pembicaraan mereka ketika di air karena kan pemandian umum ya, ternyata pada mengeluh karena perempuan semua yang ngurusin masalah dapur. Dan itu melelahkan sekali bagi perempuan. Itu yang lebih miris aku pikir, tapi mereka juga kayak tidak bisa
ngapa-ngapain. Aneh loh, perempuan itu maksud aku bisa bekerja, berdaya, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain untuk melawan. Kenapa harus mereka yang di dapur? Kenapa yang harus mereka yang mencari sayuran atau apa yang untuk dimasak gitu, bertanggung jawab terhadap itu. Dan mereka mengeluh. Padahal perempuannya kuat loh gitu loh maksudnya. Perempuan urban juga lebih buruk dari situasi itu. Kalau perempuan petani itu kan dia kayak kemudian dilengkapi dengan faktor alam lah, mereka kemudian menerima situasi itu dalam tanda Dan kutip ya, pendidikan juga ya. pendidikan dan Iya. kemudian mereka menahan diri gitu, hanya menjadi pembicaraan di tempat cucian, Iya, pembicaraan bersama, saling mengungkapkan kelelahan. Perempuan urban situasinya lebih buruk. Perempuan urban setelah bekerja lalu kembali, dia tidak sempat malah mengatakan itu gitu ya. Dia kayak gimana sih ini, ya gini lah kita perempuan, gitu loh yang dia katakan gitu. Padahal lelahnya berganda-ganda gitu. Dan yang mirisnya yang mereka berpendidikan ya. Bahkan mungkin bekerja juga di lingkungan, bisa jadi ada yang akademisi, jangan-jangan masih ada yang terjebak. Yang tadi kakak bilang, banyak perempuan yang katanya perempuan aktivis gitu ya di luar sana, tapi begitu dia balik ke dunia domestiknya, dia semacam tunduk lagi dengan patriarkinya itu. Lalu dia pilahlah, ya gimana, inilah, itu kemudian menjadi indikator sukses baru bagi perempuan yang patriarkis jelek. Dia menjadikan itu kunci sukses baru ketika dia bisa bekerja secara publik, terus rumah tangganya terlayani dengan baik. Pagi dia bisa masak, anak dia antar sekolah, makan siang suami udah selesai, baju udah disetrika. Tuh dia kayak bangga. Lah sudah sadonyo baru lai pai keluar senam segala macam. Loh, itu pembantu liburan ya. Maaf ya gitu, aku mau bilang kayak gitu. Karena kan kayak pembantu sesaat, lalu kayak happy dia keluar, nanti dia balik lagi gitu ya. Balik lagi ke kenyataan. Balik lagi ke kenyataan dia pembantu. Dia enggak pasangan. Karena kalau kalau pasangan kan dia akan saling jaga, saling memberi, saling berterima atas situasi itu. Kelelahannya akan dibagi, pekerjaannya akan dibagi, nggak akan ada pilihan. Kau padusi masakan ladan dulu baru keluar, gitu kan bahasanya. Jangan dong kamu keluar, orang aku belum makan gitu. Tapi dia oke, kamu silahkan. Tadi kamu lelah, walaupun nggak keluar pilihannya, istirahatlah. Dia kayak memasak, kamu mungkin lelah, gitu. Harusnya laki-laki bisa menawarkan yang sama kan. Tapi itu ada terminologi sukses baru bagi perempuan. Saya nggak mau itu mengalir ke Gen Z loh. Jangan sampai putus mata rantai. Ya, semoga semakin banyak deh Gen Z yang nggak terikat dan itu lagi dengan patriarki dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau di persentase gitu masih banyak gak sih? Karena Dila belum pernah melihat datanya dan itu, cuman orang-orang di sekitar Dila, mayoritas yang Dila temui di Padang ini, terkhususnya teman-teman Dila di Padang itu cuma sedikit banget yang bisa berpikir kritis dan kayak gitu. Karena gaya hidup juga kali kalau Gen Z ini, tuntutan gaya hidup. Makanya kemudian mencari cowok-cowok yang biasa, yang bisa membiayai itu lah, menafkahi bahkan ketika pacaran. Itu salah, itu lebih tuh. Ya, masuk. Enggak apa-apa. Lewat aja. Gitu. Iya, lewat aja enggak apa-apa. Jadi gimana ya kadang-kadang tuh tetap aku dengan sebuah ide gimana cara kita memutus mata rantai ini. Menularkannya loh yang lainnya. Seberapa sulitkah kira-kira tantangannya kalau menularkan? Artinya bahwa ya perempuan tidak harus begitu. Itu Gen Z. Gimana? Tapi gimana, mungkin ini merefleksi dari diri sendiri ya. Maksudnya kadang kalau misal ngomongin masalah pembagian peran gitu di perempuan dan laki-laki, kalau Dita tuh lebih suka melihat ya udah kita melihat satu sama lain sebagai manusia aja, nggak ada pembedaan perempuan dan laki-laki gitu. Kalau kita udah ngelihat kita sesama manusia, ya udah segimana manusia bisa capek, ya begitu juga perempuan dan laki-laki. Segimana misalnya perempuan bisa salah, begitu juga laki-laki gitu. Sama kayak misal ngomongin masalah finansial, misal dan lain segala macam. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat di Indonesia susah mencari kerja, kenapa perempuan doang yang disalahkan misalnya gitu kan? Berarti kan keduanya sebenarnya sama. Kalau kita ngeliat sebenarnya sederhana kalau mau gitu. Kalau mau sadar bahwa sebenarnya kita melihatnya ya udah kita ngelihat sebagai manusia aja. Nah, tapi memang kalau bagi Dita misalnya kayak cewek-cewek tadi yang istilahnya mereka senang dengan princess treatment itu, bagi Dita kenapa susah di mereka? Mungkin mereka tahu dan sadar.
tapi susah karena mereka merasa ada benefit gitu loh Kak. Jadi ketika mereka sadar dan mau keluar dari itu, mereka nggak dapat lagi benefit itu gitu. Dan mau nggak mau mereka harus berdikari gitu, mau nyari duit sendiri gitu-gitu. Dan bagi mereka itu lebih menguras energi dibanding mereka di princess treatment sama pacar mereka gitu loh. Dan segala semua macam efek samping yang dihasilkan dari itu, mereka udah terbiasa merasakan itu dari kecil gitu. Misalnya mereka nggak bisa bersuara dan nggak bisa mengutarain pendapat di sama pasangannya. Itu kalau misalnya mereka mau berdikari kan, ya mereka kehilangan itu kan, kehilangan benefitnya kan. Dah mending dia tetap menerima benefit. Toh efek sampingnya tadi itu dia dirasain dari kecil gitu. Di dalam keluarga mereka udah biasa dibungkam, nggak boleh bersuara gitu. Ya apa bedanya dengan sekarang dalam relationship gitu? Ya udah tinggal bungkam doang seperti yang aku rasain dari kecil. Meneruskan gitu. aja ya, menutur itu. Ya, toh mamaku dulu juga kayak gitu. Ngapain Aku di sih? rumah juga kayak gitu. Ngapain sih berjuang-berjuang tuh udah enak aja gini. Ngapain lelah-lelah? Ya karena itu kan karena mereka belum tahu gimananya nanti. Dan mereka juga mungkin belum merasakan dan belum tahu dan membayangkan indahnya hidup dengan princess treatment. Di princess treatment kan oleh laki-laki yang tepat dan memperlakukan dia jadi manusia. Kita perempuan jelita ini tidak menolak di princess treatment kan, dan kita selalu juga melakukan apa ya, pangeran treatment namanya ke laki-laki kita. Artinya itu berkeadilan saja kita lakukan gitu. Kita tidak akan menuntut sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa lakukan untuk pasangan kita. Kita ingin ketika lelah dihargai, kita menghargai pasangan kita ketika lelah. Kita ingin baju kita bersih, kita juga pasangan kita ingin baju bersih, ya udah gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan begitu ya, yang membuat setara saja gitu. Terus tapi yang menarik Bu Oji, ada satu tipe lain kalau di Gen Z itu, kalau yang kita lihat. Kalau tadi misalnya mereka senang dengan budaya patriarki karena mereka dapat benefit gitu. Yang lain itu misalnya mereka malah membawa narasi-narasi perjuangan perempuan misalnya, kesetaraan, tapi malah sebenarnya pengen lebih superior daripada laki-laki gitu loh. Kan sebenarnya nggak itu ya, itu ketakutan banyak orang begitu ya. Kalau sudah feminis itu ingin lebih dari laki-laki gitu ya. Karena jatuhnya itu jadi feminazi. Emang ada gejala yang begitu kan? Jadi feminazi. Ada banyak yang begitu ya. Banyak ya, benci laki-laki dan jadi perempuan ingin lebih superior gitu ya daripada laki-laki. karena mereka mikir kadang beberapa perempuan itu manusia yang lebih tinggi stratanya dari laki-laki, dan apa bedanya mereka dengan orang-orang patriarki gitu, karena patriarki membuat budaya yang yang mereka lakukan apa sih dengan yang perempuan-perempuan begitu yang terlihat oleh Dita gitu, yang perempuan ingin lebih dari laki-laki. Biasanya itu sangat jarang sih sebenarnya kalau di lingkungan di Sumatera Barat ya. Tapi kalau Dila bisa bilang dari Twitter, Dila lumayan kalau di Twitter itu perempuan-perempuan yang memandang dirinya lebih tinggi dari laki-laki, yang feminazi itu biasanya tuh mereka Nazi ya? feminazi. Jadi itu kayak tingkatan yang itu dari feminis gitu. Itu biasanya mereka selalu kontra dengan apapun. Kayak baik itu dalam tentang postingan mengenai melawan patriarki, postingan yang mendukung patriarki, mereka semua kontra gitu. Jadi kayak mereka kayak cari ribut. Ada salah satu contohnya itu yang lumayan rame kemarin tentang bekal suami. Jadi ada seorang istri yang post bekal suaminya, dan banyak itu ada semua foto-foto makanan selama sebulan gitu, ada banyak foto-foto. Terus biasanya tuh para feminazi itu mereka kayak menyerang, tapi menyerang itu lebih ke kalian wanita rendahan kenapa mau gitu. Padahal kan pertanyakan di sini itu kan kayak kalian melakukan itu atas pilihan kalian dan kalian bahagia nggak? Kan itu sebenarnya feminisme itu kan perempuan berhak memilih gitu. Kalau perempuan yang senang melakukan itu, ya itu tandanya udah berhasil, dan dia udah nggak ditekan lagi oleh patriarki gitu. Dia bisa memilih. Nah bedanya ini feminazi ini mengatakan semua pilihan perempuan semua pilihan perempuan yang menguntungkan laki-laki itu salah gitu. Kamu harus menginjak laki-laki, kamu nggak boleh melakukan pekerjaan apapun, terus sama kayak laki-laki tai gitu. Dan itu menariknya ya Ibu, itu dia karena para feminazi itu laki-laki yang tadinya patriarki itu, mereka setiap mendengar gerakan feminis itu mereka langsung keingetnya kok feminazi gitu. Jadi kayak pas bilang aku pengen kesetaraan gender, mereka bilangnya oh kamu pengen merendahkan laki-laki ya gitu. Jadi ternodai. Gerakan feminis itu jadi ternodai karena mereka gitu, dan mereka orang-orang jadi memandang buruk feminis itu jadinya gitu. Jadi apa ada upaya untuk kontra terhadap gerakan maskulinitas, tapi kemudian kontranya itu malah meletakkan perempuan feminin itu sendiri di
Superior. bukan di Iya, bukan setara tapi bukan nggak setara, sebatas. tapi superior. Iya. Terminologinya menarik ya, menciptakan feminazi. menciptakan masalah baru. keseimbangan mestinya Iya, gitu iya, ya. benar. Mereka menciptakan masalah baru gitu. Yang kita pengennya setara, mereka Barangkali pengennya kayak mau balas dendam kali ya. Iya, Selama ini perempuan sudah tertindak. Sekarang orangnya Benar, Iya, benar, Betul. Ini jadi obrolan yang menarik banget ya. Nggak kerasa kita udah ngobrol lebih dari 30 menit. 40 menit. Wow. Keren sekali kita. Ini kayaknya perlu kita agendakan ulang. Kita kasih topik khusus. Nanti kita susun topiknya. Tapi dia sebenarnya tapi sebenarnya kalau dia disusun dia menjadi nggak menarik. Jadi kapan aja kita ketemu, ada isu apa? ada isu yang apa, menarik, kita yang ngobrol terbaru. lagi. Ya, ya. Mending kayak gitu. Jadi kita jangan susunkan. Kita udah biarin aja kayak gitu. Obrolan ini tentang apa juga nggak akan kita simpulin. Kopinya udah mulai dingin, kita selesai aja. Ya, kita matikan aja mic-nya, tanda kita selesai kan gitu doang. gitu. Namanya juga ngobrol, artinya begitu ini nggak ketangkap lagi oleh dunia sana, obrolan ini selesai. Oke, Oke. thank you.